Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka salamnya yang malas untuk menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyhadu wa'adil amin. Ya qawiyyu ya matin ifisal qawmin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillah Muhammad al-fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasyir haqqa bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi al azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqal qawli a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha katsiran wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asyara. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu dzalika minasy-syahirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khusus yang sama kita hormati ketua lingkungan kita sahibul majelis Bapak Ketua RT dan juga beserta istrinya Ibu Hajah Herlina Ketua RW kita. Kita doakan mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal. Dan juga yang saya sangat hormati pimpinan juga ketua daripada majelis yakni Mas Agung Matana Allah bikul hadiah. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur dan selalu diberikan keistiqomahan di dalam menghidupkan syiar Islam khususnya di wilayah umur ini. Amin ya rabbal. Dan juga para bapak-bapak dan para remaja adik-adik yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijauhkan daripada segala macam maksiat, dijauhkan daripada kezaliman. Allah selalu mudahkan segala urusan-urusan duniawi kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan akhirat kita. Dengan keistiqomahan datangnya kita ke majelis taklim ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam ini sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Bahwa afdalu syahrul Rabiul Awal. Apa keutamaan daripada bulan Rabiul Awal? Afdalu syahrul Rabiul Awal yakni al-awwalu fi sholawati katsiran. Yang pertama adalah keutamaan daripada bulan Rabiul Awal, kita diperintahkan untuk memperbanyak baca sholawat. Kenapa sih Ustaz? Karena di bulan Rabiul Awal mengenalnya kita tentang yang namanya syahadat. Dengan adanya bulan Rabiul Awal kita mengenal dengan yang namanya sholat. Dengan adanya bulan Rabiul Awal kita mengenal itu yang namanya zakat, pergi haji dan serta seluruh syariat Islam. Dengan adanya bulan Rabiul
cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al Habib Ali Al Habsyi mengatakan bahwa bulan Rabiul Awal bulan yang paling utama, bulan yang sangat mulia dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Tanpa adanya bulan Rabiul Awal, tanpa kita tidak mengenal dengan yang namanya Islam. Alhamdulillah, dengan diturunkannya bulan Rabiul Awal, dilahirkannya baginda tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, dari lahirnya aja sudah mempunyai sesuatu perbedaan dari manusia-manusia yang biasa. Ya, bagaimana dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kita baca di dalam Ad-Diba. Begitu kita asrama sebelumnya kita membaca sajidan syakiran hamidan ka'annahu badru fi tamami sallallahu alaihi itu kita tuh. Sajidan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia, sajidan dalam keadaan bersujud. Tuh, Nabi lahir ya dalam keadaan bersujud. Ya, dari lahirnya Nabi aja udah beda dengan manusia-manusia yang biasa. Lalu syakiran dalam keadaan bersyukur. Begitu sujud, baginda Rasul lahir dalam keadaan sujud dan bersyukur. Sajidan syakiran hamidan dan bertasbih. Oh, Nabi ketika lahir dalam keadaan sujud, bersyukur dan bertasbih kepada Allah. Yes. Begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, seluruh kota Mekah menjadi hening. Yang tadinya burung pada berisik terbang diam, tenang ke suasana di kota Mekah. Ya. Lalu keutamaan baginda Rasul lahir, ada yang namanya kaum Majusi. Apa itu kaum Majusi? Kaum Majusi adalah kaum penyembah api. Ya, kaum penyembah api. Itu api yang sesembahannya dia itu ribuan tahun kagak mati-mati. Ya, kagak mati-mati mau ketiup angin kencang juga tuh api nggak pernah mati itu ribuan tahun. Begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia, masuk di kota Mekah, maka api itu dengan sekejap mati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Raja Abraham, pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, ingin membinasakan Ka'bah, ketika Nabi lahir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Suratnya baca. Ya, itu dikirim burung ababil sama Allah. Begitu dikirim itu ditaruhin cuma batu kecil dari neraka. Ya, ditaruhin di atas kepala penunggang gajah. Makanya disebutnya baginda Rasul lahir tahun gajah. Karena ketika itu pasukan gajah Abraham ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil mengambil batu dari neraka untuk ditimpahkan ke kepalanya tuh dan penunggang gajah. Mati semua. Itu batu dari neraka kecil banget, segede upil kecilnya. Ditaruh di atas kepala langsung tembus sama gajah-gajahnya ke dalam. Itu batu begitu ditaruh itu langsung tembus ke dalam badan orangnya, ke dalam gajahnya tembus, mati semuanya. Orangnya mati, gajahnya juga mati. Ya, akhirnya Ka'bah sampai sekarang alhamdulillah aman, nggak pindah, nggak rusak. Itulah keutamaan daripada lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai umatnya kudu banyak baca sholawat, karena Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin wafat, kecintaannya baginda Rasul. Ketika ingin wafat, lalu malaikat Israel menanyakan kepada
Ya Rasulullah, ajukan pertanyaan sebelum aku cabut nyawamu, kata Israel. Lalu apa yang dia bilang? Baginda Rasulullah SAW berkata, ya hai Israel, ummati 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 ahli jannah. Jaminlah umatku masuk surga. Oh, sampai cintanya ketika Nabi ingin wafat aja, umat yang disebut kita ini semua, bukan ibunya yang disebut, bapaknya, kakeknya bukan, anaknya, istrinya bukan, tapi kita yang didoain sama Nabi, umat ahli jannah. Jaminlah umatku untuk masuk ke surga. Ketika Rasulullah dibangkitkan di hari kiamat, manusia yang pertama dibangkitkan oleh Allah yaumul mahsyar. Ketika hari kiamat juga baginda Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, bangunlah. Lalu Nabi Muhammad SAW terbangun lalu berkata, wahai Jibril, hari apa ini wahai Jibril? Lalu kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini hari kiamat ya Rasulullah, hari pembalasan ya Rasulullah. Lalu berkata lagi nih Rasulullah, wahai Jibril, apakah ini benar hari kiamat? Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, ini hari kiamat. Lalu apa yang diucapkan pertama kali oleh baginda Rasul? Tidak diucapkan keluarganya, istrinya, anaknya, kakeknya, semua tidak diucapkan. Tapi yang pertama diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW, aina ummati ya Jibril, aina ummati ya Jibril, di mana umat-umatku ya Jibril, di mana umat-umatku ya Jibril. Ketika baginda Rasul terbangun di yaumul mahsyar, yang pertama dicari adalah kita. Yang pertama dicari adalah umat-umatnya. Begitu cintanya baginda Rasul kepada kita semua. Ketika baginda Rasulullah SAW masuk ke kota Taif, ya baginda Rasul disambit oleh batu, dilempari oleh batu, sehingga palanya itu meneteskan darah. Lalu ditadangi sama baginda Rasul itu darahnya. Ya, ditadangi darahnya sama baginda Rasul. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa engkau menadahkan tetesan darahmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, apabila setetes saja darahku menyentuh bumi, maka penduduk kota Taif ini akan di bumi hanguskan, karena bumi tidak terima baginda Rasul di saat ini. Tuh, sampai cintanya kepada kita. Mereka umatku, wahai Jibril, mereka belum tahu kalau aku adalah Rasulullah. Mereka belum mengetahui kalau aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cintanya kepada kita. Bahkan baginda Rasulullah SAW kepada umatnya dengan sahabat-sahabatnya berkumpul berkata, wahai para sahabat, siapakah di antara kalian, siapakah di antara umat-umatku yang paling mulia? Ya, lalu sahabat bertanya, ya malaikat yang paling mulia ya Rasulullah. Bukan, kata Nabi. Ya mungkin juga para sahabat. Bagaimana mungkin sahabat tidak mulia sedang engkau dekat kepadaku? Lalu sahabat bertanya lagi, ya mungkin engkaulah ya Rasulullah yang paling mulia. Bagaimana mungkin aku tidak mulia dan aku utusan Allah? Lalu terdiamlah semua. Lalu siapa yang paling mulia ya Rasulullah? Yang paling mulia adalah mereka yang tidak pernah melihatku, tidak pernah memandang wajahku, tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka cinta kepadaku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, makanya kalau kita nggak cinta kepada Rasulullah, na'udzubillah min dzalik. Apalagi nggak mau sholawatan, nggak mau ke majelis. Bagaimana sih tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW? Tanda cinta kepada Rasulullah SAW dengan selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya kita ikuti. Rasulullah memerintahkan kita sholat. Rasulullah memerintahkan kita untuk pergi mengaji. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk taat kepada kedua orang tua. Ikuti sunnah-sunnahnya.
Itu yang tanda cinta kepada Rasulullah. Perbanyak sholawat, apalagi keutamaan sholawat itu banyak banget ya. Sampai tukang santet juga dukun-dukun kepret setan berek kata Ujang mah ya, kata Ustaz Ujang Bustami mah. Jadi dengan membaca sholawat kepret baik kata setan berek, setan engklek katanya tuh Ustaz Bustami bilang. Sampai sholawat itu banyak fadilah dan keutamaannya. Di antaranya kalau Rasulullah SAW aulan nas di yaumul qiyamah aksaruhum sholatan. Manusia yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah mereka yang banyak membaca sholawat. Jamaah rahimakumullah. Ini adalah bulan Rabiul Awal. Kita bergembira menyambut datangnya kelahiran Rasulullah SAW. Apa keutamaan orang yang bergembira menyambut datangnya bulan Rabiul Awal, datangnya kelahiran baginda Rasulullah SAW? Nabi katakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, qala Rasulullah SAW, man adoma bi maulidin Nabi Muhammadin SAW untuk syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa bergembira, cuman bergembira belum baca sholawat, kita bergembira menyambut datangnya hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, maka mereka akan mendapatkan syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah kita mulai acara ini dengan pembacaan zikir bersama, dengan dilanjutkan dengan pembacaan sholawat baginda Rasulullah SAW. Kita kirimkan kepada saudara-saudara kita, juga para orang tua kita yang telah mendahulukan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah berikan kelapangan dan keluasan di dalam alam kuburnya, dijadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan kita semua yang di sini Allah berikan keistiqomahan di dalam thalabul ilmi, keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai zikir, mari kita bersama bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli Muhammad
ثم إلى الله يوم